Oke, di video kali ini gue bakal coba bahas ya, kalau lu pengen beli iPhone versi jadul, jangan beli varian 7, minimal varian 8. Minimal banget varian 8. Sebelum lanjut ke varian 8, gue bakal bahas dulu tipis-tipis ke varian 7. Nah, di sini gue bakal bahas 7 plus biar fair dengan 8 plus ya. Jadi sama-sama varian plusnya, biar dapat gambarannya. Bisa dilihat dari spesifikasi yang ada dan gue yakin udah pada paham semua ya. Dengan baterai 2900 mAh-nya, layar sama-sama dengan 8 plus ya, sama-sama di 5,5 inci. Chipsetnya ini yang menurut gue janggal parah kalau lu buat pakai harian full daily dengan satu HP aja. A10 yang ada di iPhone saat ini menurut gua ya, secara gue make dulu tipis-tipis sebelum gua bikin konten kayak gini, dia buat WhatsApp agak berat. Tuh poin yang pertama ya. Poin yang kedua adalah handphone ini OS-nya udah lumayan jadul parah ya. Poin yang ketiga, handphone ini cenderung panas. Karena apa? Ada kalkulasi yang dimana baterai udah fix gantian ya, dan performa chipsetnya di 240.000 untuk Antutu benchmark versi 8 yang menurut gue sangat kecil. Dan that's why karena itulah gue menyarankan elu buat beli varian 8 plus saja. Dan kalau kita lihat dari spesifikasinya, 8 Plus ini better parah ya, benchmark Antutunya di 597.000 ya untuk versi 10-nya sih. Cuman kalau dikalkulasi beda jauh juga ya dengan chipset si A10. Memang baterai di sini terlihat lebih kecil di 2675, cuman banyak yang orang ngehnya itu baterai lebih kecil 8 Plus ini. Tapi kalau lu pakai sekarang antara 7 Plus dengan 8 Plus itu udah fix baterainya KW, yang which is baterainya itu mAh-nya pada dasarnya sama aja antara 7 Plus dengan 8 Plus, hanya beda di fleksibel aja karena ini produksi bukan ori bawaan Apple. Dan kalau kita merujuk dengan baterai yang baru saat ini, berarti 7 Plus lu itu pakai baterai capacity dari 8 Plus. Karena apa? Pabrikan Cina yang KW-KW itu ya kalau bisa emang hanya kecil dong, biar cost of production-nya makin cuan. Makanya kalau lu beli 7 Plus sebenarnya itu baterai bukan 2900 melainkan di 2600. Memang kalau di menu pengaturan baterainya baterai health test 100% ya. Dan ini jarang banget orang tahu, yang selalu mikir kalau iPhone 7 Plus ini baterai lebih gede dibandingkan 18. No. Karena baterai udah fix, udah pasti gantian, udah pasti 2600 ya. Karena satu basic aja diambil dari ukuran 8 plus, tinggal ganti kepalanya alias fleksibelnya, ya udah tinggal pasang dengan mAh lebih kecil. Nah, buat lu yang kepincut banget sama iPhone 7 Plus, gue punya opsi better, the best way-nya. Tapi ini opsi yang cocok buat lu yang nggak terlalu ketergantungan sama iOS. Peduli setan lah sama iOS, mau apa, mau gonjang-ganjing kayak gue nggak peduli, yang penting HP itu dipakai gitu, kepake sama gue. Nah, gue punya opsi, kenapa lu nggak ambil aja contoh kayak Itel City 200. Itel City 200 ini bener-bener worth to buy kalau menurut gue dibandingkan 7 Plus. Heran kan? Channel apa coba bandingkan Apple dengan produk Itel? Heran, gue juga heran. Tapi mau gimana ya kan? Karena yang gue rasain di Itel City 200, buset dah, performanya sejajar dengan 7 Plus, tapi diimprovisasinya dari sisi lu dapat Android yang terbaru ya, lu dapat baterai yang terbaru, jadi somehow lu pakai handphone ini jauh lebih kenceng pada dasarnya karena baterainya masih stabil, baterainya gede, mesinnya juga masih baru. Di atas kertas performanya beda tipis, cuman aslinya ketika lu pakai HP-HP baru kayak gini tuh ngasih experience yang lebih oke dibandingkan lu beli 7 Plus pada dasarnya. Mungkin bacotan ini nggak banyak yang percaya kata-kata gue, cuman lu harus ngerasain sendiri sih. Kalau lu nggak percaya dan lu pengen nyoba, silakan lu beli aja 7 Plus, lu coba pakai seminggu, habis itu lu jual dan lu coba beli Itel City 200 ini, pasti kata-kata gue benar. Nah, untuk kameranya sendiri memang untuk secara kayak lu rekam video 7 Plus itu jauh lebih stabil, 4K-nya dan lain-lain. Cuman kalau buat foto nggak kalah juga. Pak, masalahnya gini, lu sebutuh apa sih beli iPhone jadul untuk perekaman video? Apakah lu sekonten kreator itu? Kalau memang iya, ya udah lu opsi lu tetap iPhone dan iPhone kalau untuk perekaman video dengan HP low budget parah. Tapi kalau hanya untuk kamera, ya hanya untuk kebutuhan pribadi, cepet buat ditaruh di post di IG, status dan lain-lain. Menurut gue agak sedikit mubazir sih lu kameranya ngincar 7 Plus ya. Kecuali lu bisa beli iPhone 8 Plus ya. iPhone 8 Plus itu menurut gue meskipun gak ada mode malamnya, tapi dia ngasih quality kayak lu agak gelap sedikit, dia gak se-chaos iPhone 7 series ya. Series 7 ini menurut gue 7 biasa, 7 Plus ini bener-bener ya udah jatuhnya sih dep ya buat digital audio player
player aja ya, kayak lu pengen denger musik, nonton video kayak gitu-gitu masih it's okay parah ya. Cuman kalau lu pakai buat full daily, full stock handphone itu daily banget ya, dan lu nggak punya HP lain, come on man, jangan lu samain dengan produk Apple yang baru ya. Produk Apple yang baru aja itu udah dibabat abis juga sama Android yang harga sejajar. Contoh aja kayak handphone yang lagi gue pegang ini harganya 7 juta lebih. Lu bayangin beli Android harga 7 juta lebih, speknya segar apa ya kan. Nah opsi terakhir ya kalau lu nggak mau itil ya lu bisa dari Infinix misalnya. Itu juga banyak-banyak yang bagus. Tapi harus lu ingat ya, harus banget lo inget dan lo camkan bacotan gue ini. Varian 7 Plus itu nggak sebaik iPhone lain kameranya. Ya minimal at least 8 lah. Tapi kalau lo ada duit sedikit ya buat ngonten, minimal iPhone XR atau iPhone 11. Kenapa bang kok makin melunjak pula? Ya mau gimana ya kan, kalau lo mau rekomendasi bagus, ada harga, ada rupa. Lo nggak bisa tuh kayak lo efisiensi seefisien mungkin, tapi lo beli HP yang benar-benar bisa dipakai, benar-benar bagus parah, nggak bisa cuy. Kayak lu butuh kamera lensa lebar, at least lu minimal beli 11 biasa ya kan. Di bawah itu nggak ada lensa lebar. Ayo, lu spending duit lebih dong dibandingkan iPhone 8, dibandingkan iPhone 7 juga. Tapi kalau lu mau budget pas-pasan kayak rehore karena banyak utang pinjol sana sini dan lain-lain, saran gua iPhone 8 biasa, iPhone 8 Plus, there's nothing problem juga. Enak-enak aja HP dipakai ya kan. Memang sometimes lu bakal agak gedek gitu sama baterainya. Makanya gua saranin varian plusnya. Meskipun nggak segahar Android ya yang sejajar juga harganya kalau masalah soal performa baterai. Cuman kameranya masih bisa diandelin, performanya masih bisa diandelin, dipakai buat minimum ya. Lu pakai buat WhatsAppan nggak gampang panas tuh udah enak parah. Tapi gue harus ngeyakinin lo juga, misalnya jangan Itel City 200 deh, Itel S25 deh. Ini harganya juga masih sepantaran nih sama iPhone 7 Plus misalnya, ya yang resmi ya. Ini dikasih kamera yang nggak kaleng-kaleng juga menurut gue kalau buat foto ya, kalau buat foto. So menurut gue, apalagi dipakai buat daily ya, kayaknya lu bakal worth it parah sih ambil Android sih, menurut gue ya. Sumpah, tapi ini sebenarnya video nggak jelas juga ya. Gue nge-comparing ya produk Apple sama Itel anjir ya. Tapi mau gimana cuy ya, karena gue segedek itu juga gitu ngeliat orang yang bela-belain beli iPhone tua ya, tapi sebenarnya mereka tuh nggak butuh fungsi utamanya, misalnya kayak perekaman video, cuman kayak pengen ya udah sih gue beli iPhone itu ya kayak berada di ekosistem yang sama dengan user-user iPhone lain yang lebih baru. No man, lu tuh dikasih ekosistem yang udah dilepeh gitu, kayak udah nggak dianggap, baterai kecil ya dan lain-lain. Nih lu bisa coba lihat sendiri nih, menu kamera di Android yang harganya murah, yang sejajar dengan iPhone jadul, lu bisa lihat. Lengkap banget settingannya. Ini menurut gua ya secara personal, ini jauh lebih kepake sih dibandingkan lu hanya beli iPhone. Dan gue nggak tahu ya kenapa bisa gitu gue bandinginnya si iPhone dengan si Itel gitu. Mungkin karena emang gue udah segedek itu kali ngelihat penonton-penonton gue yang kalau gue bahas kamera iPhone itu udah bisa di kill sama Android, kadang udah ada yang emosi gitu ya kan. Nggak mungkin, lu coba aja perekaman video beda jauh sama Android bla bla bla. Lu tuh harus sadar diri cuy ya, yang nontonin video ini buat yang belum paham, lu tuh harus sadar diri bahwa kayak fitur-fitur perekaman video gitu udah mulai dibabat, udah Android itu udah mulai ngejar ke situ men. Jadi menurut gue, come on lah, coba cek-cek lagi video reviewnya ya. Kalau pengen beli, memang lu niatnya mengirit 1 juta 2 juta, tapi kalau nggak kepake lu jual lagi, buang-buang waktu, buang-buang uang juga, jualin lagi ya kan. Jadi minimum parah nih rekomendasi nih, the bestnya nih buat lo yang tetap maksa banget beli iPhone. Minimum ambil varian iPhone 8 Plus. Kalau di bawah ini, mendingan pikir-pikir dulu deh. Tadi udah gue kasih 3 opsi Android ya. Jadi lu bisa cek-cek aja lah pokoknya spesifikasinya.